Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Senang bertemu dengan teman-teman dari Rokris SMA Kartika 10 Satu. 1 Ya. Jakarta Selatan. Tepuk tangan buat kalian dulu ya. Amin. Jadi sahabat Yayasan Jangkar Kehidupan, hari ini kita ada bersama dengan teman-teman Rokris dari SMA Kartika 10 1 Jakarta Selatan. Nah, hari ini kita akan langsung bicara tentang peran remaja pemuda dalam pelayanan, khususnya pelayanan di sekolah maupun di gereja ya. Nah, bahkan kalau bisa nanti kita rembet sedikit di dalam rumah gitu ya. Jadi sejauh mana sih peran anak muda di gereja? Karena kita lihat sekarang ini banyak anak muda atau remaja itu sudah tidak suka dengar kata gereja, apalagi datang ke gereja gitu ya. Tapi saya yakin bahwa teman-teman anak-anak Rokris SMA Kartika ini adalah anak-anak yang sangat mencintai gereja, di mana setiap hari Minggu masih datang ke gereja, betul ya? Amin. Ya. Oke, langsung saja. Ini River, Kayana, Valen, Dion, Nathan dan Pak Arli. Oke, kita dari Pak Arli dulu ya. Pak Arli sendiri ini kan sebagai guru agama Kristen di Kartika 10 ini. Yang Bapak lihat sendiri, khusus anak-anak gitu ya, sejauh mana sih mereka mau terlibat dalam pelayanan ini? Gitu. Ini dalam bentuk sekolah ya? Sekolah dulu ya. Sejauh saya berada di SMA Kartika X1, saya sebagai guru pengasuh mereka, khususnya bidang studi pendidikan agama Kristen. Awalnya itu mereka ibaratnya anak yang baru lahir. Sekalipun di luar sana mereka tahu yang bagaimana, tapi enggak sepenuhnya. Nah, sebelumnya kan mereka off ya di bidang studi agama. Sebelumnya ada guru mapelnya, tapi guru mapelnya dikarenakan kondisi kurang membaik, jadi anak-anak yang di Rokris Kartika ini gurunya off dan mereka juga off. Oh, karena nggak ada pemimpinnya. Iya, betul. Dan setelah saya masuk di situ di sekolah Kartika, itu sebuah tantangan bagi saya sebenarnya. Itu sebuah tantangan bagi saya, bagaimana cara saya untuk memimpin, merangkul mereka sehingga mereka itu mengenal sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, bagaimana pelayanan itu seperti apa. Ya, bukan hanya pelayanan dalam bentuk hal yang besar, ya, bukan juga dalam bentuk ini bukan bagian saya, gitu. Saya masih muda. Nah, justru dari situ kita harus memberi suatu pemahaman ya bagi mereka. Dan selama saya ada di tengah-tengah mereka, antara suka dan duka. Tapi banyakkan mana nih Pak? Kalau misalnya dalam kita kasih angkanya, Nggak usah pakai angka Pak. Banyakkan mana? Suka apa dukanya? awalnya ada dukanya. Awalnya. Ya, Oke. tapi makin kesini mereka sudah kelihatan dimana dari awal saya lihat mereka tidak ada Rasa keinginan. Iya, betul. Tapi makin kesini mereka sudah bisa. Gitu, iya. sudah bisa. Nah, sekalipun mereka belum tahu semuanya pelayanan itu seperti apa. Oke. Nah, tapi dari gambaran yang saya lihat, ya, saya bersyukur sama Tuhan ya. Saya bersyukur sama Tuhan. Pernah saya bilang sama mereka bahwa pelayanan itu atau melayani itu harus dengan hati. Betul. Ya, jangan pakai logika, jangan pakai kekuatan sendiri. Ya,
itu suatu pembentukan bagi kita sehingga menjadi pribadi yang baik, pribadi dewasa gitu. Nah, dan dari situ saya juga belajar memahami karakter mereka masing-masing, ya dunia mereka masing-masing seperti apa, dan saya sebagai guru pengasuh mereka suatu tantangan hal yang baru bagi saya, Pak. Iya ya. Ya. Oke, makasih Pak. Sekarang nih kita ke ketua Rokrisnya langsung gitu ya. Trevor, sebagai ketua Rokris gitu ya, pastinya kalau bicara pelayanan kamu adalah orang yang pertama dicari kalau di sekolah gitu ya. Betul. Nah, gimana kamu melihat teman-teman ketika wah kita ibadah Rokris nih? Gimana sih kamu melihat antusias mereka? Jadi kalau di awal itu seperti yang tadi Pak Arliman bilang, guru kami sempat off, terus sempat nggak ada agama dan mapel-mapel. Saya yang ajak buat ibadah, buat adain ibadah pagi kan, karena kita kan yang Muslim itu kan ada kegiatan sendiri, baca Quran, sedangkan kita hanya diam di kelas kan nggak tahu mau ngapain. Jadi saya inisiatif lah buat ajakin semuanya untuk kumpul di ibadah di Jumat. Waktu itu kita pakai perpus pertama kali kita waktu itu kelas 10, dan itu hanya kita doang karena kelas 10 baru masuk, belum kenal sama kelas 11, kelas 12 kan, jadi Dan masih adik-adik lagi. iya masih ada, jadi kurang enak kalau buat ngajakin kakak kelas kan. Jadi awal hanya kita waktu itu sekitar 15, 17. Lama-lama datanglah guru baru Pak Arliman kan. Baru dari situ kita kumpul dari kelas 11, kelas 12 lama-lama rame. Nah, kalau dari situ udah mulai suka lah, ada pelayanannya, ada musik, yang dari awal kita cuma 15 orang, sekarang jadi sekitar 50, 60, jadi agak lebih seneng lah. Banyak gitu, banyak pelayanan juga. Dulu kita cuma nyanyi-nyanyi ibadah sebentar doang, 15 menit, 10 menit. Sekarang bisa setengah jam, bisa sejam. Terus ada yang ngisi musik juga. Kalau yang dulu pas kita kelas 10, bener-bener kita cuma baca, nyanyi, udah selesai balik ke kelas masing-masing. Kalau sekarang lebih enak lah, lebih dikasih keringanan juga sama sekolah buat kita dikasih tempat yang cukup layak buat kita ibadah, buat kita bersosialisasi satu sama lain kan. Jadi berkembang baik. Oke, teman yang lain nih, siapa? Nathan dulu ya, Nathan. Gitu. Kalau Nathan, ketika kamu diajak untuk gabung pelayanan, dalam hal ini pelayanan artinya bukan sekedar siswa yang harus ikut ibadah enggak, tapi ambil bagian dalam pelayanan. Kalau tadi kamu bilang kamu pemain musik ya. Nah, apa sih kerinduan kamu dalam bermain musik ini untuk lewat musik yang kamu mainkan ini teman-teman ini merasa diberkati? Kadang kan yang Nathan bermain musik itu aja gitu. Supaya mereka tertarik, apa sih yang ingin kamu tingkatkan lagi gitu? Kalau aku sih musik lebih ke arah mau lebih semakalin teman-teman sih kalau buat ibadah. Terus nyanyinya yang nggak loyo-loyo. Oh gitu. Jadi aku di musik juga cuma bisa main satu alat musik doang masalahnya. Jadi kalau ada posisi itu ya aku isi aja daripada aku bosan gitu. Aku isi biasanya. Oke, siap. Terus sekarang nih Dion, kalau di sekolah ambil pelayanan apa? Saya nggak melayani. Saya nggak melayani ya. Penerima tamu nggak pernah. Nggak pernah. Tapi ada kerinduan nggak ke depan? Saya ya minimal saya pendosa pakai gitu. Ya mungkin saya sekedar membantu mempersiapkan. Oke, siap. Tapi ada jadwalnya kan, Pak? Ya. Ada. Sebenarnya kita di Kartika itu ya Pak ya. Betul ya, ini sangat juga ini saran yang baik bahwa pelayanan itu misalnya tertuju dalam sekolah, ada worship leader, ada penerima tamu, ya dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah terpikir di saya, hanya saja saya melihat situasi Kartika kurang kurang profesional, ya.
yang artinya jamnya. Hmm. Nah, jadi sangat terbatas. Nah, jadi kita di situ ibadahnya secara keseluruhan, dan sebenarnya saya ini mau pilih mereka sebenarnya, bagian-bagian mereka. Ya, yang sudah berjalan saya pilih yang bagian multimedia, Ya. bagian musik, terus pendoa syafaat, Pendoa syafaat. terus pembawa kolektor. Iya. Nah, terus pembawa renungan juga. Dari mereka juga. Dari mereka saya Wah, limpahkan mereka, luar karena biasa. selain itu pelayanan ada bentuk nilai bagi saya. Betul. Ya, jadi awalnya mereka menolak, ada keraguan juga, tapi saya kasih suatu arahan bagi mereka bahwa penyampaian firman itu tidak diharuskan untuk sempurna. Ya, tidak dituntut untuk sempurna untuk menyampaikan. Ya, tapi intinya bahwa yang kamu bawa itu firman. Kamu dalami firman itu seperti apa. Jangan asal untuk bawa udah. Tetapi apa yang harus saya persiapkan? Bukan dalam arti harus sempurna, tetapi kita ada persiapan hati untuk membawa firman itu. Ya. Sekalipun tidak sebegitu kalau kita bilang indahnya, bagusnya, itu nggak apa-apa. Ini adalah pembelajaran, dan ini juga sebagai pelayanan. Nah, untuk hal yang kekurangan itu tidak jadi masalah. Itu yang selalu saya sampaikan sama mereka. Ada siswa yang juga berantusias untuk membawa firman, ada juga yang masih ragu-ragu, ada yang malu-malu, tapi saya memahami, memahami, Dan tapi terus mendukung. iya, terus mendukung. Ya. Oke, yang untuk dua gadis cantik yang ada di hadapan saya ini ya, di hadapan kita bersama. Pertanyaan sederhana, Di. Seberapa antusias sih kalian kalau mendengar kita ibadah Roh Kris nih? Pakai angka. Ya, bolehlah. Kalau saya sendiri sih karena guru awal mata pelajaran juga biasa aja gitu kan, kayak gak ada hambatan, ya 8/10 lah. Karena saya juga datangnya mepet, jadi ya begitu. Kalau siapa tadi namanya, Dek? Valen. Kalau Valen gimana? Sama sih kayak si Kayana, karena guru mata pelajaran pertama pas hari Jumat juga nggak ada masalah. Ya 8 atau 9/10. Iya ya, 9/10 ya. Jadi lumayan tinggi ya. Oke, nah kalian berdua nih sudah terlibat dalam pelayanan di sekolah belum? Sudah. Sudah ya, kalau di sekolah ya. Jadi semua ini sudah terlibat lah ya, walaupun besar kecilnya itu Tuhan tidak pernah melihat besar kecilnya pelayanan kita. Sekecil apapun Tuhan pasti hargai gitu. Nah, kalau River sendiri nih gitu ya, atau teman-teman yang lain melihat anak remaja saat ini gitu ya, antusias mereka ke gereja, ibadah, menurut teman-teman ataupun di sekolah, antusias mereka ngikutin ibadah itu, antusiasnya seperti apa? Apakah itu mereka cuma datang hanya karena takut nilai gitu ya, atau memang rata-rata yang saya lihat sih antusias, Kak, kusut banget kalau ibadah, atau ya kayak tadi gimana menurut? Ini dalam sekolah apa dalam gereja nih? Ya dua-duanya lah, bisa hampir sama kan sebenarnya. Iya. Gitu. Khususnya untuk sekolah nggak apa-apa. Kalau untuk sekolah sendiri sih ibadah ya banyak yang datang rajin. Terus antusias mereka buat hadir di Roh Kris kita tuh ada tinggi lah. Tinggi ya. Jadi bikin semangat juga kan buat ibadah, buat pelayanan juga. Tapi kalau untuk pelayanan sih masih banyak yang mau nggak mau gitu. Jadi masih ada agak susah. Kadang yang main musik itu terus. Kadang yang bawa firman itu terus. Jadi kalau buat pelayanannya banyak yang belum terbiasa mungkin ya, belum bergilir lah. Oke, Valen nih, Valen. Kalau di gereja kamu lihat
bagaimana sikap teman-temanmu atau kamu sendiri ketika beribadah? Eh, Banyak main handphone nggak? jujur iya, kalau misalkan aku lihat teman-teman aku ya, karena kebetulan aku pengurus Mhm. remaja di gereja. Terus habis itu aku juga biasa yang ngarahin teman-teman buat melayani segala macam. Antusias mereka dalam melayani itu beberapa ada yang semangat banget, tapi kebanyakan tuh masih yang kayak nggak mau, nggak bisa. Sebenarnya mereka bisa, Mhm. cuma mereka emang nggak tahu sih males atau masih malu aja. Kalau misalkan sikap dalam ibadah, ya pasti banyak yang main HP, terus kadang tuh malah ngobrol sama teman sebelahnya, segala macam. Masih seperti itu. Nah, yang dua nih cowok ganteng nih gitu ya. Nah, kalau di gereja deh, hari Minggu itu bagi kalian berdua nih, jadi dua-duanya harus jawab. Nanti terakhir sama adik kita yang cantik Mel Kayana ya. Nanti dia terakhir saya jawab, saya tanya. Nah, kalau kalian berdua gitu, kalau hari Minggu prioritas utama kalian itu kemana? Gereja ya. Ada nggak merasa ada yang kurang nih hari Minggu nggak ke gereja gitu? Pernah nggak ngalamin? Selalu. Ya, coba kamu ceritain kurangnya seperti apa sih gitu Kalau hari Minggu kan dari dulu biasanya ke gereja ke kan. gereja. Terus aku malah kalau hari Minggu ke gereja biasanya aku di hari besok-besok aku nyari yang gereja sore. Oh, Biar buat bayar yang hari Minggu ke gereja gitu. oh gitu ya. Iya, biar ibadah. Dibalas gitu ya. Balas gitu. Kalau kamu deh Saya sih emang setiap minggu kadang ke gereja ke sih. gereja ya. Bisa gereja sore, bisa gereja pagi. Yang penting ibadah ya, Penting ibadah. intinya. Jadi karena kan nggak tahu ya apakah cuma penglihatan saya gitu ya. Anak-anak remaja itu ketika hari Minggu prioritasnya bukan gereja gitu. Sehingga bisa kita lihat gereja antara jumlah orang tua yang beribadah dengan anak remaja itu sangat jomplang gitu ya. Apalagi coba kalau ini balik lagi sama dia karena pengurus remaja gitu ya. Gimana melihat kamu melihatnya? Iya, jujur jomplang banget. Jomplang ya. Iya. Itu. Dan itu kalau kita tanya kepada diri kita kemana nih teman-teman kan gitu. Gitu. Nah, yang terakhir nih Dik, buat kamu ya. Pertanyaannya sederhana deh. Kalau misalkan hari Minggu besok ada pelayan Tuhan atau ada pastor lah ya, kalau di tempatmu pastor, kalau penatuannya namanya apa? Kalau penatua gitu di Romo. Katolik kan kalau Romo itu pastor ya. Oh, iya. Kalau kayak kita penatua kan kalau Iya, di PB itu. Sintua. Kalau kayak ini Sintua gitu. Kalau Katolik apa? Nggak tahu ya. Itu kayak gimana? Jadi kayak apa lah ya saya Pengurus bilang gereja. pengurus gereja gitu. Oh, DPH sih. DPH. Misalkan nih ada pengurus DPH datang sama kamu, Di mulai minggu depan kamu terlibat pelayanan ya. Gimana? Kalau misalkan diajak ya dadakan gitu, misalkan saya baru datang terus tiba-tiba kamu pelayanannya, mungkin saya akan menolak dulu karena kan Ya, kayak tiba-tiba jadi takut salah, apalagi kan depan orang banyak juga. Tapi kalau misalkan buat kamu tugasnya buat minggu depan ya akan Iya, saya tanya betul. juga di mana pelayanannya akan saya lakukan sih. gitu ya. Akan mau dalam terlibat pelayanan. Nah, Pak, nih yang terakhir buat Bapak nih. Kalau Bapak sendiri nih, apa sih harapan Bapak untuk anak-anak Rokris SMA Kartika X1 ini? Oh, harapan saya ada dua sih Pak buat mereka. Ada dua harapan saya. Ya. Yang pertama melayani dengan hati, Oke. dan yang kedua hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Gitu. Tuhan. Kalau yang pertama, oke, itu permintaan yang saya pikir hampir semua. Tapi yang kedua ini permintaan khusus kayaknya. Kenapa Bapak sampai kepikiran supaya anak-anak ini hidup takut akan Tuhan? Karena kan pasti ada sebab akibatnya. Ya, betul. Gimana? Ini anak-anak Rokris dari Kartika ini ya, khususnya yang Rokris ya kayak kita tidak tahu background keluarga seperti apa, dan perjalanan mereka masih panjang Oke. ya, dan selalu saya berpesan ke mereka Pak, baik dalam pembelajaran agama maupun dalam ibadah, saya selalu kasih pesan
bagi mereka, kalau kalian mau sukses, berhasil, hanya satu kuncinya, yaitu hidup takut akan Tuhan. Tidak ada yang lain selain itu, hidup takut akan Tuhan. Jadi kenapa saya ambil itu, Pak? Saya rasa itu apa ya, Pak ya? Sangat baik ya, sangat-sangat baik ya. Sekalipun kita keluarga itu bergelimang harta, ya jangan pernah mengandalkan itu. Iya. Betul. Ya, keberhasilan kesuksesan itu bukan dilihat dari bentuk materi, bukan. Ya, materi boleh berjalan, boleh, tetapi bagaimana hidup kita ini akan berkenan di hadapannya, gitu. Makanya saya simpulkan bahwa bagi mereka, kalau kalian mau sukses, berhasil, hanya satu kuncinya, yaitu hidup takut akan Tuhan. Tuhan. Betul. Itu tidak lepas dari situ. Kita Amsal katakan kan. Dan bukan di mereka saya sampaikan, tapi saya juga terapkan di dalam kehidupan Pribadi, saya, di ya. dalam pribadi saya, di mana perjalanan proses demi proses, ya ada susah, ada senang, ya ada sukacita, ada tawa tangis, ya. Dan itu saya simpulkan di dalam pribadi saya, ya gitu. Bukan dalam arti saya sempurna, ya saya manusia berdosa. Tetapi ketika kita tahu kebenaran itu, ya ada banyak orang tahu kebenaran, tetapi tidak hidup di dalam kebenaran itu, yang artinya tidak menghidupkan kebenaran Ya. itu. Betul. Jadi hanya omongan saja, Pak. Ya betul. Jadi Jadi Bapak rindu supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, karena di dalam Tuhanlah nanti kesuksesan itu bisa Iya, dicapai. betul. Oke, Bapak dan juga teman-teman dari Roh Kristus SMA Kartika X1, terima kasih untuk waktu dan kerelaan hatinya. Jadilah anak-anak yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Sekecil apapun pelayanan itu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, ya kan? Alkitab bilang apapun yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan. Jadi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke. Oke ya.